Selamat pagi anak-anak. Sudah siap memuji Tuhan hari ini? Yuk kita pujikan Oh Sukacitaku. Oh Sukacitaku. Yuk kita pujikan. Ya? Oke, boleh bangkit berdiri semuanya. Kita akan memuji Tuhan ini dengan pakai gerakan ya Bu Novia. Betul sekali. Biar semangat. Sukacitaku, pom 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 pom, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pom 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 pom, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Akan doa dulu Bu Novi ya. Anak-anak boleh duduk dulu, silakan sikap doa yang baik ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Kita akan berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, kesempatan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami hari lepas hari. Tuhan berkati kami Tuhan, saat ini kami akan beribadah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami, memberkati ibadah kami ini, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami serahkan ibadah kami ini Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Pujian yang kedua kita memuji apa Bu Nov? Yesus disalib karena cinta saya. Oke, Yesus disalib karena cinta saya, cinta kamu cinta semua. Ya. Boleh bangkit berdiri lagi. Berdiri lagi anak-anak, supaya lebih semangat lagi ya. Ya, anak-anak sudah bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan. Yesus disalib karena cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya. Cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya. Dosa dihapuskan.
Yesus disalib karena cinta kamu, cinta kamu, cinta kamu. Yesus disalib karena cinta kamu, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta semua. Yesus disalib karena cinta semua, cinta semua, cinta semua. Yesus disalib karena cinta semua, dosa dihapuskan. Ya, puji Tuhan ya Bu Novi ya. Tuhan Yesus disalib karena cintanya kepada saya, kepada kamu dan semuanya. Semua manusia. Iya, betul. Ya, kita akan mengingatkan persembahannya seperti biasa, nanti dimasukkan di dalam kotak surat. Di depan gereja boleh ditulisi ibadah sekolah minggu Jumat Agung gitu juga bisa ya Bu Novi ya. Tanggalnya aja boleh. Iya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan Bu Novi. Sebelumnya kita akan memuji. Kita pujikan satu lagi. Di Golgota. Di Golgota. Kita akan memuji Tuhan. Di Golgota, di Golgota, Tuhan pernah menderita supaya dilepaskannya kami ini dari dosa. Kematian ditanggungnya di atas salib tersiksa. Di Golgota, di Golgota, Tuhan pernah menderita. Di Golgota, di Golgota, Tuhan pernah menderita supaya dilepaskannya kami ini dari dosa. Kematian ditanggungnya di atas salib tersiksa. Di Golgota, di Golgota, Tuhan pernah menderita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan Bu Novi. Ya, kita berdoa dulu ya, Iya, supaya hati semuanya kita boleh duduk disiapkan, lagi. ya. Tuh, duduk yang manis anak-anak. Mari kita berdoa, siapkan hati dan diri kita. Yuk. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur terima kasih Tuhan. Untuk pagi ini kami boleh bersama-sama dengan teman-teman kami di rumah kami masing-masing. Untuk kami bersama-sama mengikuti ibadah untuk mengingat kembali peristiwa kematian-Mu di kayu salib. Tuhan, siapkan dan tolonglah kami semua, biarlah kami boleh lebih lagi untuk mendengarkan firman-Mu dengan hati yang bersih, dan kami boleh mendengarkan, melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, bimbinglah hamba-Mu yang menyampaikan untuk Kak Hosea. Tuhan berkati dan tolonglah kami semua, biarlah kami menerima firman-Mu dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan anak-anak. Shalom adik-adik, selamat pagi. Adik-adik, ini kan pertama kali kita bertemu. Nah, pertama perkenalin dulu ya. Untuk adik-adik yang belum tahu kakak, nama kakak adalah
Kak Hosea. Adik-adik kalau ketemu bisa sapa Kak Hose atau Kak Hos, terserahlah. Nanti semoga ya kita bisa cepat ketemu kalau situasi sudah membaik dan pandemi sudah berakhir. Adik-adik, ngomong-ngomong, ini kan bukan hari Minggu ya. Kok kita ada ibadah sih? Kira-kira hari ini hari apa ya adik-adik? Ada yang tahu? Wah, gak usah lihat kalender dulu ya. Hari ini April tanggal 2. Tanggalnya merah adik-adik. Hari Jumat. Jumat apa ya? Kok tumben sih Jumat kita ada ibadah. Kita ada ibadah sekolah minggu. Oh, ternyata adik-adik hari ini adalah hari Jumat Agung adik-adik. Ngomong-ngomong adik-adik, Jumat Agung. Adik-adik ada yang tahu hari Jumat Agung itu hari apa? Ya adik-adik, hari Jumat Agung itu adalah hari di mana kita memperingati kematian Tuhan Yesus. Adik-adik mau dengar nggak cerita hari Jumat Agung itu? Mau ya? Jadi kakak akan bawakan cerita firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 19 ayat 16 sampai 30. Nah, jadi adik-adik kita langsung ya, kita dengar ceritanya. Adik-adik duduk yang manis, adik-adik pasang telinganya. Adik-adik siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Jadi ketika Pak Pilatus telah memutuskan untuk menyerahkan Yesus untuk disalib, maka pada akhirnya Yesus pun harus menjalani hukuman mati di kayu salib adik-adik. Ketika itu Tuhan Yesus membawa salibnya, memikul salib itu yang sangat besar dan berat adik-adik ke sebuah tempat yang bernama Golgota, yang artinya adalah tempat tengkorak. Nah adik-adik, dengan berat sekali Tuhan Yesus jalan perlahan. Adik-adik bisa bayangkan kan? Coba kalau adik-adik membawa sebuah balok kayu yang sangat besar. Pasti berat kan adik-adik? Nah Tuhan Yesus pun memikul kayu salib yang sangat besar itu adik-adik. Lalu adik-adik ketika telah sampai di sana, kedua tangannya dipakukan ke kayu salib itu. Lalu kakinya pun juga dipakukan di kayu salib itu. Dan Tuhan Yesus disalibkan bersama kedua orang di kiri kanannya. Adik-adik, hukuman kayu salib itu, hukuman mati di kayu salib itu adalah hukuman yang sangat hina adik-adik. Tuhan Yesus tidak bersalah sama sekali. Beda dengan orang yang ada di kiri dan di kanan Tuhan Yesus. Mereka memang manusia yang bersalah dan harus dihukum mati karena kejahatannya. Tetapi adik-adik, Tuhan Yesus tidak bersalah, tetapi dia disalib. Adik-adik, ketika Tuhan Yesus telah ada di kayu salib, para prajurit pun mengambil jubah Tuhan Yesus. Mereka merobek-robek jubah itu dan mereka membuang undi atas jubah itu. Nah adik-adik, itu terjadi untuk menggenapi firman Tuhan yang ada di kitab Mazmur. Dan juga adik-adik, setelah itu Tuhan Yesus berkata, "Aku haus." Lalu ia diberi minum anggur asam adik-adik.
Dan itu adalah penggenapan firman Tuhan yang ada di dalam perjanjian lama. Dan adik-adik, ketika semua telah digenapi Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Adik-adik, apa arti yang dikatakan Tuhan Yesus sudah selesai? Apakah adik-adik ingat beberapa minggu yang lalu kita belajar bersama bahwa manusia telah jatuh ke dalam dosa. Nah, manusia berdosa, setiap kita itu mestinya mendapat hukuman adik-adik. Contohnya, kalau misal kita di sekolah, ibaratnya seperti itu ya. Kita misalnya lupa membawa buku atau kita lupa nggak ngerjakan tugas. Ya, tentunya kita harusnya dihukum adik-adik. Misalnya hukumannya nilainya dikurangin atau kita nggak boleh ikut pelajaran. Nah, kalau manusia berdosa adik-adik, harusnya manusia dihukum. Manusia menanggung kematian kekal adik-adik. Tetapi adik-adik, hari ini kita bersama-sama belajar bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita. Seharusnya adik-adik, kita yang berdosa ini yang dihukum mati di kayu salib. Tetapi karena kasih Tuhan Yesus, karena kasih Allah, Tuhan Yesus datang ke dunia dan Tuhan Yesus rela menderita, rela memikul salib, dan bahkan rela sampai mati di atas kayu salib. Semua hanya karena kasih-Nya bagi setiap kita adik-adik. Bagi adik-adik juga Kak Husi yang ada di sini, termasuk manusia berdosa yang dikasihi Tuhan. Nah adik-adik, hari ini kita mau belajar bahwa ketika kita sudah tahu bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita semua, tentunya apakah kita mau menerima, apakah kita mau membuka hati kita untuk Tuhan Yesus bertahta di dalam hati kita, untuk Tuhan Yesus tinggal di dalam hati kita? Ya adik-adik, sekarang kakak mau ajak kita semua, yuk kita sama-sama ngomong. Yuk adik-adik taruh tangannya di dada adik-adik ya. Kita mau ngomong, Tuhan tinggallah di dalam hatiku. Yuk kita sama-sama ngomong ya. 1, 2, 3. Tuhan Yesus tinggallah di dalam hatiku. Nah adik-adik, Tuhan Yesus mati bagi setiap orang yang percaya kepadanya, supaya kita semua yang percaya tidak binasa karena dosa, tetapi kita diselamatkan dan beroleh hidup yang kekal. Adik-adik, ketika Tuhan Yesus bertahta di dalam hati kita, ketika Tuhan Yesus tinggal di dalam hati kita, tentunya kita mesti merespon dan hidup sebagai anak-anak Tuhan. Seperti apa sih hidup sebagai anak-anak Tuhan? Ya, contohnya, kalau kita dulu sering berbuat dosa, kalau kita dulu suka berbohong, kalau kita dulu suka mencontek, kalau kita dulu suka nakal sama teman-teman kita, nah karena kita adalah anak Tuhan yang sudah ditebus Tuhan Yesus di atas kayu salib, tentunya kita harus merespon kasih Tuhan. Kita harus mengasihi Tuhan juga dengan cara kita hidup di dalam pertobatan. Kalau adik-adik dulu suka nyontek, adik-adik gak boleh lagi nyontek. Kalau dulu kita suka bohong, ya kita harus belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang hidup jujur. Atau mungkin kalau kita dulu gak menghormati orang tua, kita suka bentak-bentak mama,
"Ma, ambilkan aku minum." Terus kita disuruh belajar. "Halo Hosea, kamu belajar ya?" Tiba-tiba kita udah marah aja. "Ma, aku mau main." Nah, tentunya anak Tuhan gak boleh gitu adik-adik. Kita harus menjadi anak yang menghormati dan mengasihi orang tua kita. Nah, adik-adik, yuk kita mau ya menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Menerima Tuhan Yesus untuk tinggal di dalam hati kita. Supaya kita juga hidup menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan juga. Yuk adik-adik, kita sama-sama berdoa ya. Tirukan Kak Hosea berdoa. Yuk kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, di hari Jumat Agung ini, kami mengingat akan kasih-Mu buat kami, manusia yang berdosa ini. Tuhan, hari ini kami mau membuka hati kami. Tuhan Yesus, tinggallah di dalam hati kami, supaya kami dapat hidup seturut dengan firman Tuhan. Hidup memuliakan nama Tuhan sebagai bukti bahwa kami, anak-anak-Mu, juga mengasihi Engkau. Tuhan yang rela mati di kayu salib untuk menebus setiap kami manusia berdosa yang mau percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, sampai di sini ya firman Tuhan. Nanti untuk tugasnya, untuk aktivitasnya akan diberikan melalui grup WhatsApp Sekolah Minggu GKI Gurah ya. Jadi adik-adik tunggu ya apa yang harus adik-adik buat hari ini. Oke, sampai ketemu lagi ya sama Kak Hose. Sampai jumpa.